Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyu Iman Santoso, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Demikian para pihak, baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak upaya hukum. Sidang perkara, demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati. Banyak yang tidak tahu sepak terjang 3 hakim yang mengadili Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Wahyu Imam Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Terdapat 3 susunan hakim yang mengadili Ferdi Sambo dan kawan-kawan, yaitu Wahyu Imam Santoso, Alimin Ribut, dan Morgan Simanjuntak. Ketiganya menjadi sorotan publik usai mengadili dan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap. 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah dijatuhi vonis hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Bribka Riki Rizal. Sedangkan terdakwa terakhir, Richard Eliezer alias Baradae, menjalani sidang vonis pada Rabu 14 Februari 2023 lalu. Adapun Majelis Hakim lebih dulu menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo, otak pembunuhan berencana Yosua. Lalu dilanjutkan Putri dengan vonis 10 tahun penjara, Kuat 15 tahun penjara, dan Riki 13 tahun penjara. Susunan hakim yang mengadili Ferdi Sambo dan kawan-kawan adalah Wahyu Imam Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Sujono. Diketahui, Hakim Wahyu lah yang membacakan vonis terhadap Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Wahyu Imam Santoso menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dipilih untuk menggantikan Lilik Prisbawono. Pelantikan Wahyu menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung pada 9 Maret 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saud Pasaribu. Wahyu juga sebelumnya pernah mengemban jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Kala itu, ia hanya menjabat kurang dari 1 tahun. Ia juga pernah ditugaskan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah, sebelum akhirnya lulus dengan gelar Magister Hukum. Begitu lulus, ia mendapatkan promosi jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Kalimantan Timur. Tidak sampai di situ, Wahyu tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A, Batam, dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B, Kediri. Wahyu sendiri saat ini termasuk hakim dalam golongan pembina utama muda dengan pendidikan terakhir S2. Melansir dari situs resmi KPK, Wahyu sempat melaporkan harta kekayaannya sebesar kurang lebih 12 miliar rupiah pada bulan Januari tahun 2022. Hakim lainnya yang juga mengadili Ferdi Sambo adalah Morgan Simanjuntak. Diketahui dia juga pernah memvonis hukuman mati kepada bandar narkoba M. Rizal. Hakim Morgan Simanjuntak lahir di Balata, Sumatera Utara pada 22 September 1962, yang berarti kini berusia 60 tahun. Ia memiliki pangkat atau golongan 4D, pembina utama Madya, dengan background pendidikan S2. Morgan Simanjuntak sudah banyak makan asam garam saat berkarir di dunia penegakan hukum. Sosoknya sudah berkelana di sejumlah pengadilan dalam menjalani kasus. Ia sempat bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Morgan ditugaskan ke beberapa wilayah, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Morgan ditugaskan ke beberapa wilayah seperti Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Selama menjabat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia pernah menjadi hakim tunggal yang menolak pra-peradilan Maki ke KPK terkait dengan sosok Kingmaker dalam kasus Joko Chandra. Rekan jejak Morgan pernah bertugas di Pengadilan Negeri Medan tahun 2017. Ketika itu, ia menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap bandar narkoba bernama M. Rizal alias Hasan yang menyimpan 50.000 pil ekstasi dan sabu seberat 85 kilo. Selain itu,
Morgan pernah menjatuhkan vonis selama 15 tahun penjara saat menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rahmat Syah. Selain itu, Hakim Morgan juga pernah menjadi hakim tunggal yang tidak menyetujui pra-peradilan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Josh Lino atau RJ Lino, yang ketika itu menjabat dirut PT Pelindo II, kemudian ditangkap KPK sebagai tersangka korupsi. Dikutip dari website LHKPN, Morgan memiliki harta kekayaan kurang lebih 3 miliar rupiah. Sepak terjang Alimin Ribut pun pernah menjadi perhatian. Setelah sebelumnya, ia pernah menangani kasus permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alimin Ribut Sujono lahir pada 29 November 1967, yang berarti kini berusia 55 tahun. Ia diangkat jadi CPNS pada Desember 1992 dengan pangkat pembinaan utama Madya. Sebelum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Alimin pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Ketika bertugas di Bantul, Alimin menangani kasus sengketa dana hibah Persiba Bantul. Ketika itu, Alimin menjabat sebagai Kepala Pengadilan Negeri Bantul. Salah satu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyita perhatian dan pernah ditangani Alimin adalah permohonan perkawinan beda agama yang dilayangkan oleh pasangan berinisial JN dan DRS. Sosoknya juga tercatat menjadi hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan itu akhirnya ditolak, tapi Alimin memberikan izin agar penggugat mendaftarkan perkawinan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Selain itu, Alimin juga pernah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan Maki atas kasus surat perintah penghentian penyidikan SP3, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Maki tersebut. Sementara itu, menurut data LHKPN, Alimin Ribut memiliki harta kekayaan sebesar 1 miliar rupiah. Aturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Itulah sepak terjang 3 hakim yang kirim Sambo ke regu tembak eksekutor mati. Saksikan berita terupdate lainnya di YouTube Suara.com.